Kita beralih ke berita selanjutnya ini yang menjadi viral di media sosial begitu, di mana pelarian pelaku penipuan iPhone Rihani berakhir sudah. Keduanya diciduk polisi di sebuah apartemen di kawasan Tangerang, Banten 1 tahun setelah mereka resmi dilaporkan ke polisi. Polisi juga mengatakan ada sosok informan yang diduga membocorkan operasi penangkapan pada kedua tersangka. Si kembar penipu Rihana dan Rihani akhirnya diciduk polisi. Lama buron, keduanya akhirnya ditangkap penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di sebuah apartemen di kawasan Tangerang, Banten, Selasa pagi. Rihani resmi dilaporkan ke polisi 22 Juni 2022 dan masuk dalam daftar pencarian orang. Pada saat ditangkap, pelaku ini sedang istirahat ya di salah satu apartemen karena dia ini sering berpindah-pindah dari apartemen satu ke apartemen yang lain. Ada yang menarik dalam penangkapan si kembar Rihani. Polisi mengatakan ada pihak yang membocorkan penangkapan si kembar Rihani sehingga ada kemungkinan keduanya lolos kembali. Ini sekaligus menjawab pertanyaan tak diikut sertakannya Polwan dalam penangkapan. Mendapatkan info dini hari tadi pagi. Tadi pagi kami mendapatkan info bahwa yang bersangkutan ada di suatu tempat, dini hari. Kemudian kami mendapatkan informasi juga bahwa yang bersangkutan ini sudah ada yang memberitahu bahwa akan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Nah, oleh karenanya tadi pagi mungkin ada beberapa pertanyaan, saya harus jawab ini. Kenapa kok tidak bawa Polwan dan lain sebagainya. Kami dihadapkan pada situasi di mana apabila segera tidak dilakukan penangkapan maka akan kabur lagi. Karena yang bersangkutan modusnya adalah menyewa apartemen melalui Airbnb. Pindah lagi, makanya susah ditangkap ini. Cukup licin. Si kembar Rihani kini terancam pasal berlapis. Polisi menyebut pasal yang bisa menjerat keduanya diantaranya penipuan dan penggelapan serta Undang-Undang ITE karena dalam menjerat korban tersangka menggunakan media sosial. Hasil pemeriksaan sementara dari korban kita menerima informasi bahwa ini modusnya adalah seperti skema Ponzi ya, dari reseller, range kerugian antara 200 sampai 800. Namun setelah kita dalami, sementara bahkan ada yang sampai 3 juta ini. Satu produk yang ditawarkan itu. Ya. Harusnya harga 12 juta, ditawarkan 9 juta sebagai bujuk rayu. Total kerugian para korban yang merupakan reseller iPhone ditaksir mencapai 35 miliar rupiah. Polisi menyebut ada 17 laporan dari orang yang menjadi korban penipuan Rihani hingga Mei 2023. Polisi memerinci modus pre-order iPhone Rihani. Setiap reseller bisa mendapat potongan harga hingga Rp500.000 per unit. Korban diharuskan membayar penuh, namun barang yang dipesan dijanjikan tiba dalam waktu 2 pekan. Terkait kasus yang menjerat Rihani, PPATK mengungkap adanya mutasi rekening dengan jumlah fantastis mencapai 86 miliar rupiah. Saat ini, PPATK telah memblokir rekening keduanya dan telah berkoordinasi dengan polisi. Kepala Biro Humas PPATK dalam program Sapa Indonesia Pagi menyebut, kecil kemungkinan korban bisa mendapatkan uang mereka kembali. Ada itu akan sangat sulit ya. Sulitnya begini, karena uang dari hasil kejahatan itu kan ini bukan investasi benar. Banyak dikonsumsi ataupun dibelikan ataupun dibuat misalnya untuk penampilan mereka gitu ya, sewa gedung lah apa dan lain-lain. Itu biasanya pelaku kejahatan melakukan itu sehingga uang hasil kejahatannya itu tadi sudah habis pada sifatnya konsumtif ya. Ya memang untuk kembali kepada korban itu akan sulit. Dan juga nanti yang menentukan apakah uang itu dikembalikan kepada korban atau itu untuk kepentingan negara misalnya karena pembayaran pajak dan lain-lain, itu nanti hakim yang menentukan
di persidangan. Rekam jejak kejahatan si kembar Rihana Rihani tak hanya penipuan iPhone. Keduanya juga dilaporkan atas kasus penggelapan mobil rental pada Januari tahun ini. Tim Liputan Kompas TV.